Kemudian di sini beliau masuk ke pembahasan yang tidak kalah penting dari fikih kuliner, yaitu tentang adab makan. Nah, di halaman 508 itu beliau masuk membahas tentang adab-adab makan. Dan adab-adab makan ini di zaman kita koyoke tidak terlalu banyak dipraktekkan. Ya. Baik, kita bahas sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adabut ta'am. Adabut ta'ami katsira, sing jenenge adab makan itu sangat banyak. Minha adabun qoblal akli, ada yang terkait dengan adab-adab sebelum makan. Wa adabun alal akli, adab-adab ketika sedang makan. Wa adabun ba'dal akli, ada adab-adab sesudah makan. Wa amma adabu ma qoblal akli, adapun adab-adab sebelum makan, perhatikan ya. Satu, an yastatiba ta'amahu wa syarabahu. Hendaknya dia meminta kebaikan untuk makanannya dan untuk minumannya. Bi an ya'uddahuma minal halal, dengan menyiapkannya dari perkara-perkara yang al halalit thayyib dan juga thayyib, al khali minal harami wasyubhat, yang lepas terbebas dari perkara-perkara haram dan juga perkara-perkara syubhat. Sebagaimana firman Allah yang kemarin juga sudah kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wa thayyibu, adapun yang dimaksud dengan thayyib itu adalah al halalul ladzi laisa bimustakdzarin wala mustakhbath, yaitu perkara-perkara halal yang tidak termasuk dalam kategori menjijikkan. Berarti nek ana wong sing jijik sesuatu itu berarti tidak thayyib. Ya, nah, seperti itu. Maka kemarin nek misalnya kita berbicara tentang apa? Hukum makanan-makanan yang menurut sebagian orang menjijikkan itu loh. Kayak gini bekecot itu ya, maka wis lebih baik nek misalnya bisa dihindari saja. Nek misalnya sampean tetap menganggap itu halal yo, mangane gak usah edek-edekno nang wong. Sampean sholat sampean mangan sengedan di ngisor apa kasur misalnya. Ya, biar gak ono sing nyawang. Kemudian yang kedua, di antara adab yang harus sampean perhatikan selain memastikan makanan itu adalah makanan yang halal dan thayyib adalah an yanwiya bi aklihi wa syurbihi at-taqwiyah ala ibadatillah. Niat makan itu adalah untuk apa? Membuat tubuh kita semakin kuat untuk melakukan berbagai macam ibadah. Itu niat makan. Ya, dan ketika sampean diniatkan untuk melakukan hal tersebut, insya Allah sampean mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyuthaba ala ma akalahu wa syaribahu, agar dia itu mendapatkan ganjaran dari apa yang dimakan maupun yang diminum. Karena apa? Dengan niat al-mubahu yasiru bi husnin niyati ta'atan. Bahwasanya perkara mubah kebiasaan itu bisa menjadi ibadah kalau diniati untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuthabu alaihal muslimu, yang seorang muslim itu nanti akan diberi pahala. Fal muslimu yanzuru ila ta'ami wasyarab, maka seharusnya seorang muslim itu melihat makanan dan minumannya bi'tibarihima wasilatan ila ghairihima, menganggapnya sebagai perantara untuk melakukan perkara-perkara yang lain. Jadi makanan itu bukan tujuan, tapi makanan itu adalah perantara bagi kita untuk bisa melakukan hal-hal yang lain yang bernuansa ketaatan. La ghayatan maksudatan lidzatiha, bukan merupakan tujuan yang dikejar, ya, tujuan yang dikejar. Fahuwa ya'kulu wa yashrabu, orang itu makan dan minum min ajlil muhafadzati ala salamati badanihi, untuk menjaga keselamatan tubuhnya. Ya, alladzi bihi yumkinuhu an ya'budallaha ta'ala, yang dengan dia makan dan minum itu dia bisa beribadah kepada Allah. Falaisa huwa ya'kulu lidzatil akli wasyurbi, dia tidak makan tidak minum untuk sekedar makan dan minum saja. Walidza fahuwa lam yaju lam fahuwa lau lam yaju lam yakul, oleh sebab itu orang tersebut kalau ndak lapar yo ndak makan. Walau lam ya'tash lam yashrab, kalau tidak haus yo tidak minum. Seperti itu. Ini adab. Dan ternyata ini kalau kita lihat menurut penuturan beliau itu banyak diambil dari bukunya Al-Imam Al-Ghazali, yaitu Ihya
Ulumiddin. Dan jarang-jarang ada sosok tokoh Salafi yang kemudian merujuk kepada Imam Ghazali. Biasanya tokoh-tokoh Salafi itu antipatinya tidak main-main terhadap Imam Ghazali, tapi beliau memberikan contoh yang mungkin perlulah untuk diteladani oleh teman-teman yang lain, bahwasanya perbedaan pandangan dalam banyak aspek itu kemudian membuat kita menutup mata dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, gitu ya. Nah, sebagaimana yang kita katakan kemarin, segak seneng-senengi sampai yang kepada seorang alim yang benar-benar alim ya, bukan sekedar viral-viral saja, yang benar-benar alim, maka kita tidak boleh sampai menghina, apalagi menjatuhkan kehormatan orang tersebut, ya, seperti itu. Yo, kita berbeda dan dalam banyak hal, terutama dalam pendapat-pendapat keagamaan, tapi tidak harus membuat kita mencaci maki, menghina, merendahkan kehormatan orang tersebut, seperti itu. Kemudian yang ketiga, an yaghsila yadaihi, hendaknya dia mencuci kedua tangannya qoblal akli in kana bihima ada. Sebelum makan kalau tangannya itu ada kotoran. Aulam yata'akkad min nadhafatihima, atau dia belum yakin kalau tangannya itu bersih. Kemudian yang keempat, an yadha'a ta'amahu ala sufra. Ini yang dari kemarin agak susah untuk kita praktekkan ini. Hendaknya meletakkan makanan itu di atas sufrah. Ya. Fauqal ardi la ala ma'idah, yang diletakkan di atas tanah langsung dan tidak di atas meja makan. Nah, jadi yo mangani lesehan, bukan di atas meja makan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia menggunakan sufroh. Sufroh itu apa? Sufroh itu adalah satu kayak nampan gitulah ya, dengan berbagai macam jenis dan bentuknya yang bisa digunakan untuk makan bareng-bareng. Kenapa? Idhuwa al-aqrabu ila tawadhu, karena itu lebih dekat kepada tawadhu, rendah hati. Coba bayangkan ketika ada seorang presiden mangan bareng-bareng, bawahannya dari nampan yang sama. Kayak begitu. Cuman konsep ini hari-hari ini sudah hampir tidak ada. Dan memang susah untuk prakteknya. Ya, kecuali teman-teman dari tablik ya. Itu loh, mereka itu komitmen untuk menjalankan sunnah lebih kuat loh daripada kita loh. Ya, yo jamaahnya, yo ngajinya, mereka lebih kuat. Jadi jangan merasa, harusnya kita justru merasa inferior ya dengan ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Sehingga gimana caranya kita bisa menandingi mereka, termotivasi. Yang kemarin datang ke sini itu dari India loh. Ya, setengah tahun loh mereka nggak ketemu sama keluarganya demi untuk keliling berdakwah. Lah itu uangnya dapat dari mana? Mereka ngumpulkan loh berbulan-bulan agar bisa melakukan khuruj, keluar terus kemudian berdakwah kepada orang-orang, ngajakin agar kembali kepada Allah. Dan itu tidak mudah, berat itu. Wih, saya ketemu dengan teman-teman tablik ketika di luar negeri itu, wah perjuangannya bukan main. Dan mereka kayak benar-benar menebalkan muka, ya, ngejakin uang, ngajakin orang untuk sholat itulah. Ya, maka saya di satu sisi ya salut kepada teman-teman jamaah tablik itu. Mereka juga bukan orang-orang yang nganggur, benar-benar nganggur, enggak. Ya, seperti itu. Waliqauli Anasin, dan juga berdasarkan cerita yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ma'akala Rasulullah ala khuwanin wala fi sukur rujah. Nabi SAW itu hampir-hampir tidak pernah makan dengan menggunakan piring dan di atas meja. Iska. Yulai saya bareng mangan satu nampan. Ya, kalau dulu sampeyan ketika awal-awal nikah makan satu piring berdua, itu perlu dilestarikan. Nah, sekarang berempat, tapi beda-beda piringnya dewi-dewi. Nah, seperti itu, ya. Dan saya sering mengatakan bahwasanya konsep orang tanjaan itu harusnya dihidupkan kembali. Ya, tanjaan itu dihidupkan kembali. Jadi nanti misalnya sampeyan ape gawe program mangan-mangan di internal ya, karena kita sudah sama-sama ngertinya, mending lebih baik menggunakan sufroh itu. Jadi satu, misalnya sampean gawe nampan yo, sak nampan itu gawe wong 5 misalnya, wong 6. Atau kalau nggak mau nyuci yo, sampean, cuman di sini nggak ada. Kalau biasanya di Saudi itu sufroh itu dalam bentuk plastik digelar ukuran yo 1 meter kali 1 meter misalnya, ya, digelar, kemudian nasinya ditumplekin, plak, pitike dilempar, platingnya itu ya. Kemudian dikumpulin 6 orang, 7 orang, bahkan kadang-kala 8 orang muter makan. Ya, seperti itu. Dan itu lebih membawa
keberkahan. Karena aslinya makanan satu piring itu cukup untuk 2 orang. Makanan 2 piring itu hakikatnya cukup untuk 3 orang. Seperti itu. Kenapa kok terus kemudian kita ini susah kenyangnya kalau makan sendirian? Karena pancen gak berkah. Wis ngono lali gak maca bismillah sisan. Tambah teman. Ya, membaca bismillah itu perkara sing gampang diucapke tapi ewo dilakoni. Ya, susah membaca bismillah itu, dan untuk komitmen begitu ya, itu susah. Qala Abu Hamid Al-Ghazali, berkata Al-Imam Al-Ghazali, wa'lam, ketahuilah, anna wa in kulna, walaupun kita mengatakan al-aklu ala sufrati aula, meskipun makan di atas sufra itu lebih utama, falasna naqul al-aklu alal ma'idati manhiyun anhu. Tidak berarti kita mengatakan makan di atas meja makan itu haram, enggak boleh, terlarang. Nahya karohatin au tahrimin idlam yathbut fihi nahyun. Karena ya Kanjeng Nabi sendiri tidak pernah melarang orang makan di atas meja. Cuman kan sebagian ulama melihat kebiasaan Kanjeng Nabi itu ya makannya menggunakan sufroh seperti itu. Dan saya kira penggunaan sufroh itu ada nilai plusnya, ya ada nilai minusnya. Nilai plusnya ya sampean nggak perlu iso-iso piring. Cuman nilai minusnya adalah dia nyampah. Ya, jadi habis dipakai kan langsung dibuang. Seperti itu. Dan sebenarnya konsep sufroh kalau di zaman orang tua kita itu dulu ya banyak. Ya, liwetan nganggo gedung gedang, ya nganggo godong jati, tumpuk-tumpuk, seperti itu. Ya, saya kira itu bisa dilestarikan. Kalau di Sunda itu ada namanya liwetan. Liwetan itu adalah daun pisang, itu satu daun gitu di jejer, ditaruh nasi, ditaruh sambal, ditaruh tempe, urap dan lain sebagainya, dimakan bareng-bareng. Itu terjadi biasanya seringkali kalau pas waktunya lebaran, kumpul-kumpul keluarga, dan itu menghangatkan kembali. Orang kalau makan piring dewe-dewe, itu cenderung ya wis dewe, fokus barek piringnya dewe. Tapi nek misalnya orang itu makan dengan menggunakan sufroh, dia fokus makanan semuanya. Ojo sampai iki dicekel barek wong iku iki. Tak incer. Wis dising. Wis dikapling dewe-dewe ya. Masyaallah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira sementara itu dulu lah ya, sampai nomor 4. Pembahasan kita tentang adab ta'am. Nanti kita lanjutkan adab-adab sebelum makan. Ini masih sebelum makan ya, bukan saat atau sesudah makan. Kira-kira itu yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Jika ada diskusi ya dipersilakan. Jika